Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Okta Faradisa dari kelas A114113 dengan NIM A11 2023 15374. Di sini saya akan merecord untuk melengkapi tugas Pro. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai menghitung durasi. Sebelum melakukan pengkodingan, saya sudah melakukan notasi atau membuat notasi. Benar, saya akan buka notasinya seperti ini. Nah, ini merupakan notasi dari program file yang sudah saya buat dengan judul menghitung durasi waktu bersiap hingga berangkat. Nah, terdapat kamus dan juga deskripsi. Yang dilakukan program ini adalah menghitung durasi dari waktu ke waktu. Di sini saya menggunakan waktu bersiap hingga waktu berangkat. Nah, apa saja yang ada di dalam kamus ini? Di dalam kamus ini saya menyediakan uh, jam yang akan digunakan untuk jam bersiap, kemudian ada jam yang digunakan untuk jam berangkat, kemudian konversi waktu ke detik, lalu menghitung lama waktu bersiap ke berangkat, dan juga konversi lama waktu dari detik ke bentuk jam. Nah, eh, dalam jam bersiap dan berangkat ini, saya membaginya menjadi tiga, yaitu jam atau hours, kemudian menit atau minute, kemudian ada detik atau detik. Nah, tentu saja apabila ada tiga waktu ini, maka eh, variabelnya juga saya menyediakan tiga dari masing-masing jam bersiap dan jam berangkat. Di dalam jam bersiap ini, saya menggunakan nama jam siap, menit siap, dan juga detik siap dengan tipe data integer. Kemudian, pada jam berangkat, saya menggunakan variabel jam berangkat, kemudian menit berangkat, ada detik berangkat, dengan tipe data yang sama yaitu integer. Lalu, saya melakukan konversi waktu ke detik. Ini juga terdapat dua, yang yaitu untuk jam siap dan jam berangkat dengan nama variabel konversi siap dan konversi berangkat dengan tipe data integer. Kemudian eh, dalam menghitung waktu ini, saya menggunakan variabel bernama hitung dengan tipe data integer. Kemudian yang terakhir ada mengkonversi lama waktu ini dari detik kemudian hingga berbentuk jam. Ada lama jam, sisa jam, lama menit, dan lama detik. Semuanya ini menggunakan tipe data integer. Dari variabel yang sudah saya sediakan ini, saya akan menjelaskan di dalam bagian deskripsi. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah dalam menghitung durasi ini. Yang pertama adalah menginputkan data dari jam bersiap, ada menginputkan data juga dari jam berangkat. Di sini ada dua cara untuk menginputkan datanya dengan cara kita sudah menyediakan data pada codingan, sedangkan yang satunya kita menginputkan secara manual saat sudah saat program file itu sudah di-run. Lalu outputnya ada jam siap, menit siap, detik siap. Itu akan berurutan. Begitu juga dengan jam berangkat, yaitu outputnya jam berangkat, menit berangkat, dan detik berangkat. Nah, ini merupakan output dan bagaimana cara menginputkan ini tuh
merupakan variabel yang sudah saya tuliskan tadi di atas. Kemudian mengkonversikan waktu-waktu tersebut ke dalam detik. Untuk menghitung durasi ini, kita perlu mengkonversikan semua jam di atas ini dari bentuk jam, menit, jam dan menit itu kita ubah menjadi detik. Uh, Dalam mengubah jam, kita perlu mengkalikan dengan 3.600 agar menjadi detik. Sedangkan menit ke detik, kita perlu mengkalikan 60. Nah, mengapa detik ini tidak kita hitung? Karena detik itu sudah bentuk detik, jadi tidak usah diubah lagi. Kita mengkonversikan waktu bersiap dan juga waktu berangkat. Apabila kedua waktu tersebut sudah dikonversi, maka bisa dihitung dengan cara mengurangi waktu berangkat yang sudah dikonversi tadi dengan mengurangi dengan waktu siap yang sudah dikonversi juga. Lalu outputnya cara itu ditandai dengan variabel hitung. Kemudian hasil dari perhitungan tadi itu kan masih dalam bentuk detik. Jadi kita perlu mengonversikan lagi menjadi bentuk jam, menit, dan detik. Nah, di sini uh, dapat dihitung pada bagian konversi detik lama waktu ke bentuk jam. Nah, pertama ada lama jam. Lama jam ini digunakan untuk mengubah atau menghitung jam dari hasil yang sudah kita hitung tadi dengan cara membagikan menggunakan div, membagikannya dengan jumlah 3.600. Lalu dari sisa, nah dari pembagian itu tidak pasti pembagiannya habis atau sisa 0. Pasti ada sisanya. Nah, sisanya itu kita bagi lagi dengan cara membagikan dalam bentuk lain yaitu mod dengan memberikan jumlah yang sama menjadi dengan 3.600. Lalu apabila kita ingin menghitung menit, maka kita menghitung sisa jam tadi ini dengan pembagian div dibagi 60. Dan jika kita ingin mengkonversi menjadi detik, maka kita pembagian mod dengan cara lama menit ini mod atau dibagi 60 juga. Maka outputnya akan lama jam, lama menit, dan lama detik. Mengapa sisa jam ini tidak di-outputkan? Karena sisa jam ini hanya digunakan untuk mencari lama menit dari konversi tersebut. Nah, agar lebih mudah dipahami lagi, maka saya akan beralih ke code block, yaitu bagian pengkodingan. Nah, pastikan dalam mengcoding itu kita juga perlu menuliskan judul, kamus, dan juga deskripsinya. Nah, setelah judul, kamus, dan deskripsi ini sudah dituliskan, kita langsung menulis main dalam kurung, lalu di bawahnya kita beri tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup. Lalu di bawah judul, saya membiasakan untuk langsung menulis agar include iostring using namespace.std. Oh iya, jangan lupa juga program file ini dengan format .cpp. Lalu kita tuliskan lagi kamus yang sudah saya tulis tadi di notasi, saya tuliskan juga di dalam kode blok ini dengan tipe data integer semua. Lalu saya juga bagi agar lebih memudahkan saya untuk memahami dan lebih rapi juga. Nah, kenapa di setiap ini juga ada tanda miring 2 kali? Nah, tanda miring 2 kali ini digunakan agar saat kita merun program file ini tidak terbaca sehingga tidak menyebabkan error pada sebuah pengkodingan.
Nah, di sini ada jam bersiap, jam berangkat, konversi waktu ke detik, menghitung lama waktu bersiap ke berangkat, dan juga konversi lama waktu dari detik ke jam. Nah, maksud yang saya tadi itu yang dalam menginputkan data ada dua kan, yaitu menaruhnya di codingan langsung atau kita menginputkan saat nanti kita run. Nah, jika data itu dimasukkan langsung di codingan, maka kita juga uh, langsung tulis saja di sini. Di sini jam siapnya adalah 04 atau nanti jika kita run otomatis akan tertulis 4 saja. Tapi jika ingin ditulis 04 juga bisa. Lalu menit siap ada 30 yang menandakan 30 menit. Lalu ada detik siap yaitu 27 yang menandakan 27 detik. Nah, code di sini digunakan untuk menampilkan uh, hal yang ingin kita tampilkan saat nanti program file ini di-run. Seperti di sini saya akan menampilkan kalimat waktu bersiap sama dengan, nah, jika kita ingin menuliskan sebuah kalimat, maka kalimat tersebut harus diapit dengan tanda petik 2. Kemudian ditandai juga dengan ini, tanda kurang dari sebanyak 2 kali. Nah, jika ingin menampilkan secara berturut-turut, kita juga harus menggunakan tanda ini setiap tanda ini. Kemudian diikuti dengan variabelnya. Kalau jika ingin mempercantik uh, sebuah apapun yang ingin kita tampilkan, bisa ditambahi dengan tanda-tanda yang bervariasi. Di sini saya menggunakan titik 2 agar terlihat seperti bentuk jam. Kemudian ini ada kalimat atau kata ENDL yang digunakan untuk menghentikan baris ini, lalu kita akan diarahkan ke baris yang baru. Lalu apabila kita menginputkan data saat program file ini di-run, kita bisa menggunakan menu Chin, yaitu menu yang digunakan untuk menginputkan sebuah data saat kita di-run. Nah, berbeda dengan code tadi, Chin ini menggunakan tanda lebih dari sebanyak 2 kali. Nah, jangan lupa juga setiap akhir dari sebuah codingan itu atau baris setiap codingan, kita memerlukan harus dan wajib menuliskan titik koma agar tidak terjadi error. Nah, sedangkan konversi kemudian kita lanjut ke konversi waktu bersiap ke detik. Di sini terdapat dua, yaitu konversi waktu bersiap dan juga konversi waktu berangkat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jam jika ingin dikonversikan ke detik itu harus dikalikan 3.600. Sedangkan menit jika ingin digantikan menjadi detik harus dikalikan 60. Nah, maka kodenya ini akan berbentuk kodenya ini diikuti dengan variabel konversi siap, yang mana konversi siap dapat dihitung dengan cara jam siap dikali 3.600, ditambah menit siap dikali 60, tambah detik siap. Nah, maka nanti outputnya akan hasil dari perhitungan ini. Sama juga halnya dengan konversi waktu berangkat, sistemnya juga seperti itu, namun di sini variabelnya berbeda, yaitu konversi berangkat. Lanjut ke menghitung durasi lama waktu dengan cara mengurangi konversi waktu berangkat ini dengan konversi waktu bersiap. Nah, sama sistemnya dengan konversi ini, namun rumusnya berbeda. Di sini saya menggunakan variabel itu, yang mana rumusnya atau perhitungannya dengan cara konversi berangkat ini dikurangi dengan konversi siap.
Kemudian outputnya nanti akan diikuti dengan variabel hitung. Lalu apabila variabel hitung ini sudah menemukan hasilnya, maka hasil yang tadi itu kan masih berbentuk detik. Maka kita perlu mengubahnya menjadi bentuk jam kembali yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Caranya adalah di sini saya menggunakan lama jam, variabel lama jam untuk uh, menunjukkan perhitungan menjadi ke jam. Caranya yaitu variabel hitung ini dibagikan dengan cara mendifkan dengan 3600. Lalu jika sudah uh, dengan menggunakan pembagian div ini hanya akan menampilkan pembagian bulatnya saja, namun sisanya tidak akan terlihat dalam output. Nah, untuk memperlihatkan atau menghitung sisa yang dari pembagian div ini, kita bisa menggunakan mod. Nah, apabila kita menggunakan mod ini, maka yang muncul hanya sisa dari sebuah pembagian. Nah, bisa di sini saya menggunakan variabel sisa jam untuk menghitung atau menampilkan sisa dari sebuah pembagian itu dengan cara menggunakan mod yang ditandai dengan tanda persen. Mod ini kemudian dibagikan 3600. Lalu kemudian jika sudah, maka kita sudah menemukan bentuk jamnya tadi. Lalu sekarang saya akan menghitung menitnya. Menit ini dihitung dengan cara mendifkan juga, tapi variabelnya berbeda. Bukan dihitung lagi, tapi kita mendifkan sisa jam dengan 60 atau membagikan dengan 60. Maka hasilnya bulat, tapi sisanya tidak terlihat, tidak teroutkan. Lalu kita akan menghitung detiknya dengan cara memodkan lama menit dengan 60. Lalu outputnya berturut-turut menjadi lama jam, lama menit, dan juga lama detik. Nah, di sini saya akan merankan atau menjalankan program file ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini, seperti yang saya katakan tadi, waktu bersiapnya itu kan datanya sudah dituliskan di dalam codingan. Jadi saat dijalankan, datanya ini langsung teroutputkan di dalam command prompt ini, yaitu 4, 30, dan 27. Yang dimaksudkan adalah jam 4, 30 menit, dan 27 detik. Nah, sekarang saya akan menginputkan jam berangkatnya. Ini bisa bebas, terserah kalian. Ini saya akan menuliskan jam 10, 57 menit, dan dan 25 detik. Kita enterkan langsung. Nah, maka ini sudah langsung terhitung ke dalam codingannya.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di codingan. Konversi waktu bersiap ini sudah dikonversikan menjadi detik, yang mana 4 jam 30 menit 27 detik ini menjadi 16.227 detik, dan juga 10 jam 57 menit 25 detik konversikan menjadi 3 ke detik menjadi 39.445. Nah, kemudian kita menghitung durasinya dengan cara mengurangi konversi waktu perangkat ini dengan konversi waktu bersiap, yaitu 39.445 dikurangi dengan 16.227 yang menjadi 23.218. Nah, dari 23.218 ini akan diubah lagi menjadi bentuk jam yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Nah, apabila menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan di codingan, maka bentuk jam dari detik ini menjadi 6 jam 26 menit 26 detik. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam uh, rancangan saya tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.